Assalamualaikum. Pak Dani. Waalaikumsalam. Ya, Pak Prayogi, silakan masuk. Eh, Mohon maaf nih, Pak, sebelumnya siang-siang begini saya menjadi Pak teman-teman mungkin mengganggu aktivitas dan mungkin waktu istirahat Bapak ini Pak ada dan sesuatu yang ingin saya sampaikan Pak. Oh, nggak apa-apa. Ya, Pak Prayogi, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Gimana? Ada yang bisa saya bantu mungkin? Jadi gini Pak, mungkin ini permasalahan yang atau dikatakan kita ingin nanti berdiskusi dengan Pak Darmawan terkait dengan kondisi siswa atau kondisi yang terkait dengan yang saya alami, saya rasakan ketika menghadapi siswa Pak. Jadi ada beberapa kondisi yang akan saya share ke Pak Darmawan. Ini terkait dengan kondisi yang saya alami selama pembelajaran, kondisi siswa selama saya di pembelajaran ataupun nanti terkait juga dengan ketika nanti ada seleksi masuk perusahaan. Oh, gitu. Jadi, tujuannya Pak Prayogi ingin bagaimana caranya menghadapi siswa ketika misalkan di dalam kelas maupun bagaimana membekali siswa saat dia tes wawancara di perusahaan. Begitu ya berarti tujuannya ya. Oke, baik. Untuk yang di dalam kelas dulu deh. Ini apa kendalanya yang Pak Prayogi hadapi mungkin? Iya Pak, terima kasih sekali. Jadi gini Pak, siswa-siswa itu kan ketika kan kadangkala saya untuk mengetahui tingkat pemahaman kemampuan siswa dalam mengungkapkan pendapat dan sebagainya itu saya melempar pertanyaan. Saya itu inginkan kalau keaktifan siswa jika dalam pembelajaran itu terjadi interaksi yang balik antara siswa. Jadi kesan dalam kelas itu tidak pasif, tapi saya mengharap itu siswa itu bisa aktif. Tapi ternyata respon yang ditunjukkan siswa itu ya mungkin belum sesuai dengan yang harapan saya. Jadi saya mengharapkan kalau bisa siswa itu ya ketika saya kasih pertanyaan, ketika saya gali pemahaman, mereka akan bisa senang hati atau dengan sukarela itu ya berpendapat, menyampaikan pertanyaan, bisa berkomunikasi dengan dua arah dengan saya sehingga pembelajaran yang di kelas itu terkesan interaktif, bisa hidup sehingga tidak terkesan saya mendominasi gitu. Yang saya alami sekarang. Oke, itu yang kasus yang di dalam kelas ya. Oke, ini saya tampung dulu. Selanjutnya tadi yang permasalahan yang kedua, tujuannya kita ingin tahu bagaimana kita membekali siswa ketika melamar pekerjaan dan saat seleksi wawancara. Untuk yang ini, kendala apa yang Pak Prayogi hadapi untuk yang kasus ini? Ya, baik Pak. Jadi di dalam ini informasi yang saya terima dari kepala sekolah langsung, bahwasanya di rapat itu Pak Kepala Sekolah menyampaikan ternyata kondisi siswa di sekolah kakak saya ini kelemahan utamanya ketika dalam seleksi perusahaan itu Pak, mereka itu anak-anak itu cenderungnya tidak lolos atau bisa dikatakan jatuhnya itu pas seleksi wawancara. Jadi pas seleksi wawancara mungkin itu kan sudah mendekati tahap akhir, bisa tinggal nanti satu tahap dan bisa langsung diterima. Nah itu ternyata di tahap yang dikatakan penting tersebut siswa malah tidak bisa maksimal sehingga banyak yang tidak terseleksi atau tidak bisa melewati seleksi wawancara. Jadi secara akademis, secara dikatakan siswa kami cukup bisa untuk masuk dalam seleksi psikotes, masuk seleksi tertulis, tapi pas di wawancara itu ternyata siswa yang di sekolah saya itu bisa dikatakan kurang atau lemah di seleksi.
di public speaking, Pak. Oh gitu ya, memang ini memang kendala umum ya Pak ya, seringkali terjadi ketika kita sudah punya modal akademik, tetapi ketika di tes akhir-akhir, entah itu wawancara, entah itu tes fisik dan lain sebagainya, ini menjadi sesuatu yang menjegal seperti itu Pak, karena kita kurang siap dan lain sebagainya. Baik, ini kita tarik saja Pak, ini kita identifikasi masalahnya. Kalau misalkan saya tangkap tadi kasus yang pertama, ketika di dalam kelas kita inginnya itu kan komunikasinya aktif ya Pak ya, jadi tidak pasif. Nah, di dalam kelas tersebut terjadi interaksinya kurang aktif sehingga masih cenderung pasif, anak-anaknya komunikasinya kurang hidup di dalam pembelajaran. Itu untuk yang pertama. Kemudian kita identifikasi masalah yang kedua tadi. Kalau dari penjelasannya Pak Prayogi, secara akademik SMK Negeri 2 Wonosari memang sudah luar biasa ya Pak ya akademiknya. Dikatakan Terus ya, dan masalahnya itu ketika sudah tes akademik lolos, kemudian masuk ke tahap selanjutnya, nah yang jadi masalah wawancaranya. Ya, wawancaranya. Betul. Wawancaranya kurang siap. Nah, masalahnya itu mungkin bisa satu, kurang siapnya peserta tersebut dalam menyiapkan seleksi wawancara, baik itu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering muncul. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjawab attitude saat berinteraksi dengan pewawancara. Gitu ya Pak ya. Jadi bisa kita identifikasi tadi beberapa masalah yang ada di kasus pertama dan yang di kasus kedua. Baik, selanjutnya ini kita satu-satu dulu dari yang di dalam kelas dulu yang tadi. Menurut Pak Prayogi, ketika siswanya itu kurang aktif, itu yang sudah dilakukan selama ini apa Pak untuk menghidupkan suasana kelas? Terima kasih sekali Pak. Jadi gini Pak, itu beberapa upaya yang sudah saya tujukan ke anak itu dalam rangka biar mereka bisa muncul suara dalam komunikasi yang mungkin bisa dikatakan komunikasi yang harus Pak ya. Kalau mungkin mereka sesama teman itu sudah biasa ngobrol, biasa bisa bercakap-cakap, tapi ketika ada pada situasi yang terus yang bisa dikatakan itu menuntut untuk bahasa dan semangat bahasa pendidik, kalimat yang mungkin tertata dengan narasi yang jelas, itu mereka ya dalam beberapa upaya yang saya coba siswa agar lebih aktif lagi itu. Pertama, saya itu membiasakan siswa untuk ketika setelah absen Pak itu saya minta mereka untuk sekedar sharing mengenai ya unek-unek atau bisa dikatakan curhat lah Pak, tapi sebentar, artinya mereka saya kasih kesempatan untuk bisa menyampaikan kondisi real yang dialami. Pertama Pak, saya misalkan setelah saya panggil untuk absen, mereka saya minta untuk mengungkapkan beberapa kalimat sehingga mereka merasa ya samping nanti dia merasa keluhannya tersampaikan, dia juga sekaligus berarti dalam menyampaikan pendapat. Itu yang pertama terkait dengan beberapa kondisi yang saya terapkan ke anak. Yang kedua itu saya mengupayakan untuk dalam hal penyelesaian masalah itu saya untuk dalam kelompok diskusi Pak, sehingga nanti ada ini itu kan presentasi. Nanti presentasi itu pastinya ada macam tampil, sehingga mereka akan gantian presentasikan hasil dari kerja kelompok mereka, sehingga mereka akan terbiasa untuk menyampaikan ide, menyampaikan kesimpulan itu di depan orang lain, sehingga ya meskipun saya mengharap Pak, ini harapan saya itu bisa melatih public speaking, melatih mental itu dan endingnya nanti ya tetap sampai akhir tadi Pak, itu ke dalam sesi masuk sekarang. Itu bagaimana? Wah, baik, luar biasa itu Pak. Ini secara tidak langsung Pak Prayogi sudah merencanakan aksi, malah justru sudah punya langkah-langkah aksi yang akan dilakukan sebagai alternatif solusi
ketika menghadapi kondisi demikian di dalam kelas, seperti itu. Tadi kalau misalkan kalau saya bisa menangkap, yang pertama tadi Pak Prayogi sudah mensimulasi untuk para siswanya menyampaikan keluhan di awal-awal. Nah, itu ada beberapa nilai Pak di situ. Jadi yang pertama nilai percaya diri. Bagaimana siswa bisa menyampaikan unek-uneknya atau perasaannya atau segala sesuatu itu secara tidak langsung melatih kepercayaan diri mereka dan melatih gaya berkomunikasi murid, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi dengan rencana aksinya adalah berdiskusi kelompok. Nah, berdiskusi kelompok ini juga selain kalau tadi kan mereka mandiri ya, secara mandiri. Nah, kalau diskusi kelompok ini sudah tepat sekali Pak Prayogi. Jadi selain dia mengemukakan pendapat, juga dia bisa berinteraksi dengan teman-teman di kelompok diskusinya. Jadi tidak hanya sekedar dia mengontrol diri mereka, tetapi bagaimana dia bisa mengontrol kalau misalkan ada masukan dari teman, ada perbedaan pendapat, di situ bisa saling berkomunikasi sehingga terjalin pengetahuan komunikasinya bertambah, selain tadi dengan komunikasi mandiri dengan apa istilahnya tadi menyampaikan unek-unek secara mandiri, seperti itu. Ya, itu bagus sekali Pak untuk yang kasus di dalam kelas. Jadi ini bisa ditingkatkan Pak. Jadi ditingkatkan, kemudian dirutinkan aktivitas ini. Insya Allah kalau misalkan murid itu kan membutuhkan proses, apalagi kita yang di Jogja ini. Jogja itu kan dialeknya tentu kalau misalkan kita berinteraksi dengan teman pasti dengan bahasa Jawa. Nah, ketika kita berbicara dengan formal, apalagi itu di depan guru, apalagi ini di forum akademis atau di dalam kelas yang mengharuskan menggunakan bahasa formal dan bahasa Indonesia, tentu akan ada penyesuaian. Nah, ini hal yang lumrah. Ini akan bisa baik ketika ada pembiasaan seperti itu tadi. Gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian untuk yang kedua tadi Pak, rencana aksi Pak Prayogi untuk yang tes wawancara tadi yang terkendala dia sudah punya akademik bagus, kemudian sudah lolos dan lain sebagainya. Nah, dia kurang ada bekal di sesi wawancara. Kira-kira kiat apa yang sudah Pak Prayogi lakukan? Jadi kemarin kan kami sempat berdiskusi dengan tim atau dengan rekan itu terkait mana ya kira-kira upaya untuk bisa anak itu lolos pada seleksi wawancara. Itu ya kami beberapa istilahnya rencana yang kami upayakan adalah ya pertama tadi kebiasaan utama di dalam ruang kelas itu kita biasakan tadi seperti berkomunikasi pendapat dan sebagainya. Tidak lupa juga kami kalau ini punya rencana itu untuk mengundang narasumber. Kalau bisa kami bisa mendatangkan narasumber, bisa dalam sebuah workshop itu kami kalau sudah itu siswa kelas 12 atau malah seluruh siswa itu kondisikan terus menerima materi dari mungkin yang mentor yang memang kompeten di bidang public speaking dan juga dalam hal seleksi wawancara itu yang mungkin akan kami upayakan untuk bisa terlaksana sehingga ada pandangan, ada persepsi yang sama dari pihak perusahaan dan dari sekolah atau siswanya itu bagaimana atau ternyata tahapan-tahapan yang akan menjadi kunci poin-poin utama untuk seleksi wawancara itu bisa diketahui dan bisa dipelajari sehingga harapan kami itu bisa mereka ya sebenarnya sudah punya kunci-kuncinya Pak, atau clue-clue yang mungkin dia akan matangkan atau akan mereka perdalam lagi selama proses belajar di SMK itu sehingga pas endingnya nanti ketika seleksi wawancara dan mereka oh ternyata apa yang saya dapatkan dulu pas workshop, pas menerima materi dari pemateri yang tadi memang benar-benar bisa mereka aplikasikan sehingga tujuannya adalah bisa lolos dalam seleksi wawancara itu. Saya harapkan baik sekali itu Pak.
Jadi kalau saya tangkap tadi, Pak Prayogi memiliki rencana aksi untuk mengundang narasumber, gitu ya Pak ya, untuk membekali murid-murid dalam hal seleksi wawancara. Nah di sini kalau boleh saya menguatkan sedikit Pak, ya kan, itu sudah benar sekali Pak, ya kan, sudah benar sekali. Jadi kita nanti mengundang guru tamu Pak, istilahnya mengundang guru tamu, tetapi guru tamu ini benar-benar yang dari industrinya, dari industri. Contohnya misalkan mengundang dari Daihatsu atau mengundang dari Astra. Nah, kita undang mereka sebagai narasumber, mungkin dengan tema kiat-kiat wawancara dalam seleksi melamar pekerjaan, seperti itu. Nah, di situ nanti kita bisa saling sharing, ya kan, saling sharing. Dari narasumber juga bisa menyampaikan poin-poin apa saja yang krusial dalam wawancara. Nah, sehingga ini tentu dapat membekali siswa khususnya kelas 12 dalam hal untuk menyiapkan ketika mereka sudah lulus untuk melamar pekerjaan. Nah, tentu ini juga tidak hanya putus di kelas 12, kita juga tidak ada salahnya untuk membekali mereka yang kelas 10 dan kelas 11, sehingga terciptanya suasana industri itu ketika kelas 10 sudah dibekali, kelas 11-nya semakin mantap, kelas 12-nya dia sudah siap. Sehingga di kelas 10, 11, 12-nya kita tidak saling menunggu. Di dalam proses ini mungkin nanti klasikal saja, klasikal nanti kan bisa gantian, kelas 10 dulu, kelas 11 dan kelas 12 nanti berjenjang begitu. Nah, dari aksi Pak Prayogi tadi bisa dikembangkan dengan hal seperti itu. Mungkin kalau misalkan saran ini bisa baik dan bisa diterima di SMK Negeri Sari. Selanjutnya Pak, berarti tanggung jawab apa yang atau refleksi yang Pak Prayogi lakukan terkait dua kasus tersebut, dari kasus yang pertama di dalam kelas yang kurang aktifnya interaksi siswa, yang kedua adalah kiat-kiat saat wawancara si siswa ini kurang siap dalam menyiapkan proses seleksi di wawancara. Nah, ini refleksi dan tanggung jawab dari Pak Prayogi di sini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Jadi terima kasih sekali Pak, tadi banyak sekali informasi dan diskusi yang kita Pak Darmawan sampaikan. Dari tambahan tadi saya menangkap bahwa Pak Darmawan memberi saran juga bahwasanya kalau bisa itu menggunakan tamu industri sehingga mereka benar-benar pelakunya Pak. Betul. Bagaimana trik-trik untuk melakukan poin-poin penting yang harus dilakukan ketika wawancara kerja. Terima kasih Pak Darmawan menyampaikan itu, dan itu akan sangat untuk membantu kami dan juga siswa kami ketika nanti kami upayakan Pak untuk bisa terlaksana, bisa diaplikasikan. Terus terkait dengan refleksi, terima kasih Pak Darmawan banyak kita diskusi tadi, beberapa refleksi yang sempat saya ambil. Yang pertama itu mungkin saya akan melakukan aksi ini semester depan Pak, karena ini kan sudah akhir, sehingga secara waktu mungkin tidak mencukupi dan mungkin akan lebih efektif jika saya kalau di dalam kelas itu saya mengupayakan atau melaksanakan aksinya itu ya bertahap, insya Allah akan saya laksanakan di dalam kelas, dan juga terkait dengan workshop, terkait dengan guru tamu itu saya akan berupaya untuk diskusi dulu dengan tim yang terkait seperti kakak, seperti Zoom, yang mungkin bisa menjadwalkan waktu yang mungkin dipotong jam pembelajaran atau mungkin ambil waktu khusus sehingga tidak ganti pembelajaran. Dan kami akan mengupayakan itu untuk kami selenggarakan workshop atau kegiatan yang tadi disampaikan Pak Darmawan terkait dengan pemateri dari luar, kami itu akan upayakan. Itu juga insya Allah akan dilaksanakan mungkin dalam semester depan Pak, jika kami sudah
sepakat dengan tim dengan seluruh pihak yang terkait, dan besar akan kami upayakan untuk mengkondisikan secara cepat waktu sehingga bisa terlaksana. Baik sekali. Terima kasih sekali Pak Dermawan memberikan sharing, memberikan arahan terkait dengan yang di kelas. Saya akan menyampaikan itu dengan Pak Dermawan sampaikan bagaimana yang itu bahwasanya harus membiasakan anak untuk berkomunikasi biar percaya diri, lebih biasa untuk menata kalimat sehingga bisa secara formal dalam kegiatan yang sifatnya memang resmi seperti wawancara kerja. Itu Pak Dermawan sampaikan tadi sangat bermanfaat untuk siswa kami. Terus yang terkait dengan menghadapi wawancara kerja tadi sudah disampaikan Pak Dermawan bahwa pertama tadi sesuai dengan yang pembiasaan di kelas itu dapat kemampuan ketika wawancara kerja. Terus pada juga pada saat nanti sebagaimana Pak Dermawan sampaikan akan mengupayakan tadi yang melatih atau memberi materi dalam sebuah workshop atau sebuah seminar itu, dan katakannya dan secara keseluruhan siswa 1, 2, 3 itu menerima materi yang sama dari pihak-pihak yang memang pelaku usaha, industri, tamu, dari pihak-pihak yang terkait dengan wawancara kerja. Jadi itu refleksi yang mungkin saya sampaikan di Pak Konseling hari ini, Pak. Oke, baik sekali Pak Prayogi. Jadi rencananya sudah sangat-sangat cepat sekali tindak lanjutnya akan dilaksanakan di semester depan ya Pak ya. Karena semester ini sudah PAS dan sudah tidak mungkin lagi, sehingga semester depan yang memungkinkan untuk dilakukan. Saya kira itu sudah sangat-sangat cepat rencananya. Semoga apa yang direncanakan dari Pak Prayogi dari coaching ini mendapatkan jalan terbaik ya Pak ya, mendapatkan solusi. Semoga dari yang kita bicarakan ini dan bisa memberikan hal yang terbaik untuk SMK Negeri Donosari, murid-muridnya khususnya, dari interaksi di dalam kelas dan dari kesiapan untuk wawancara dalam hal penyiapan seleksi wawancara. Seperti itu Pak Prayogi, semoga berhasil dan semoga sukses selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, saya ucapkan Pak Dermawan atas coaching hari ini. Banyak informasi yang saya dapat, banyak saran dari Pak Dermawan. Semoga masukan dan saran dari Pak Dermawan dan kegiatan coaching hari ini dapat saya aplikasikan demi meningkatnya kemampuan saya dan juga siswa, terutama dalam public speaking. Terima kasih Pak Dermawan. Maaf. Sama-sama Pak Prayogi, tidak sama-sama, semoga kita sukses selalu. Terima kasih Pak Dermawan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.